Halo semuanya, kita ketemu lagi di sini. Kali ini kita akan membahas satu video lagi mengenai uji 2 sampel bebas independen, tapi bagaimana cara menganalisisnya dengan menggunakan SPSS ya. Jadi di sini kita samakan saja, kita gunakan kasus yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi di sini kasusnya yaitu suatu peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan nilai statistika antara mahasiswa jurusan akuntansi dan mahasiswa jurusan AN. Untuk itu dikumpulkan 10 sampel mahasiswa akuntansi dan 10 sampel mahasiswa AN. Nah, kemudian di sini dari data tersebut ujilah apakah secara signifikan terdapat perbedaan nilai statistika antara mahasiswa akuntansi dan AN. Jadi di sini sudah jelas ini adalah sampelnya sampel bebas tidak saling berhubungan satu sama lain. Ini datanya. Nah, sekarang kita akan inputkan data ini dulu ke SPSS. Oh iya, sebelum kita input data, kita harus buat dulu hipotesisnya ya. Jadi, masih sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Pertama, kita susun hipotesis yang akan diuji. Karena di soal tadi hanya menginginkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak. Jadi, tetap kita gunakan uji hipotesis dua arah, yaitu H0-nya mu1 sama dengan mu2. mu1 ini menyatakan rata-rata atau min dari populasi mahasiswa akuntansi, dan mu2 adalah rata-rata atau min dari populasi mahasiswa AN. Jadi kalau mu1 sama dengan mu2 berarti tidak ada perbedaan nilai statistika mahasiswa akuntansi dan AN. Sedangkan H1-nya bertolak belakangan dengan H0, mu1 tidak sama dengan mu2, atau artinya terdapat perbedaan yang signifikan nilai statistika mahasiswa akuntansi dan AN. Ya. Kemudian yang kedua kita nyatakan nilai alfa. Alfanya tidak dituliskan di soal, kita gunakan saja 5%. Kemudian kita menghitung statistik uji. Ya, kita hitung statistik uji karena tidak ada varians populasi diketahui dalam soal, maka kita gunakan uji T. Ini rumusnya. Nah, yang kita gunakan di SPSS, yang kita lakukan di SPSS adalah menghitung nilai T ini. Kita kembali ke Nah, di sini kita sudah buka SPSS kita sudah buka untuk dataset baru, ya, dataset baru dengan yang masih kosong seperti ini. Kita lihat kembali datanya yang akan kita input. Di sini ada variabelnya, yaitu ya, di sini kita sudah lihat, di sini ada file SPSS kita, ini adalah file datanya. Kita lihat ada nilai mahasiswa akuntansi dan nilai mahasiswa AN. Nah, di sini untuk inputasi data untuk uji 2 sampel bebas ini agak sedikit berbeda dengan yang lainnya ya. Jadi kita ketikkan variabel view dulu. Nah, kita akan membuat satu variabel, yaitu variabel baru yang membedakan mana sampel pertama dan mana sampel kedua. Yang menjadi perbedaan di sini adalah jurusannya. Jadi kita buat nama variabelnya adalah jurusan, tipenya adalah string. Kita nggak akan analisis, jadi kita string gunakan karakter. Kemudian label adalah jurusan mahasiswa. Kemudian values-nya kita kasih 1 untuk akuntansi dan 2 untuk AN. Oke. Jadi di sini setelah kita kasih values-nya 1 untuk akuntansi dan 2 untuk AN. Kemudian kita ke kanan lagi, kita measure-nya nominal. Kemudian di sini yang kedua adalah data apa yang akan kita input. Ini adalah data nilai, nilai statistika. Kita pakai nilai. Kemudian tipenya numerik pastinya. Kemudian desimalnya, karena nggak ada desimal, kita kasih 0 aja desimalnya. Lalu labelnya kita kasih nilai statistika. Kemudian untuk measure-nya itu pasti scale ya. Nah, kemudian kita klik data view. Tadi kan di variable view. Sekarang kita klik data view untuk inputasi datanya ya.
Jadi di sini kita punya 10 mahasiswa akuntansi dan 10 mahasiswa AN. Jadi ketikkan 1 sebanyak 10 kali. Ya, kita ketik 1 aja. Bagi yang bingung, mungkin kalau misalnya tertulis 1 aja seperti ini, kalau kalian mau langsung dia tertulis terganti dengan AK, jadi kalian klik view, kemudian kalian centang value labelnya, maka dia akan seperti ini. Ya. Kemudian mahasiswa AN itu ada 10, dan kita ketikkan 2 sampai 10 kali. Nah, sampai 20 ya. Jadi kita sudah punya 10 mahasiswa akuntansi dan 10 mahasiswa HN. Kemudian nilainya kita inputkan sesuai dengan ini ya. Jadi sesuai ini 10, ini 10. Jadi 9, 6, 6, 9, 6, 8, 5, 7, 6. Kemudian AN juga kita inputkan 7, 8, 5, 4, 7, 5, 6, 5, 8, 5. Oke, kita coba cek sekali lagi, jangan sampai ada yang salah. 8, 9, 6, 6, 9, 6, 8, 5, 7, 6. Kemudian AN-nya 7, 8, 5, 4, 7, 5, 7, 5, 6, 5, 8, 5. Oke, sudah benar. Kemudian kita bisa besarkan lagi di sini biar tidak mengganggu. Kita klik analyze, kemudian kita balik lagi compare means, kemudian kita di sini independent sample t-test, kita klik, nah dia sampel independen ya. Kemudian yang diuji ini jangan sampai terbalik ya, kita punya 2 variabel di kiri yaitu jurusan mahasiswa dan nilai statistikanya. Nah, sebelah kanan ada test variable dan ada grouping variable. Nah, ini jangan sampai salah. Yang mau kita uji, yang mau kita bandingkan adalah nilai statistikanya. Ya, kita masukkan nilai statistika ke test variable dan grouping variabelnya adalah berdasarkan jurusan mahasiswa. Kita klik ini, kemudian kita klik ke kanan. Kemudian ini masih ada tanda tanya, kita klik define group. Grup 1 itu simbolnya 1 sesuai dengan value yang tadi ya. Jadi grup 2, 2, kemudian kita continue. Setelah itu, kalau mengganti alfanya tinggal kasih option. Tapi karena kita pakai alpha 5%, maka kita biarkan saja default 55% seperti ini. Lalu klik OK. Maka selama beberapa detik, dia akan muncul output hasil tes seperti ini ya. Jadi yang pertama ini seperti biasa dia akan memberikan informasi mengenai statistiknya. Untuk nilai statistika mahasiswa akuntansi N-nya ada 10, rata-ratanya 7, standar deviasinya 1,414. Mahasiswa AN N-nya 10, rata-ratanya 6 dan standar deviasinya juga sama 1,414. Nah, di sini ada independent sample testnya, di sini hasilnya. Di sini agak panjang. Kenapa? Karena dia mengisi uji kesamaan varian. Nah, ini ya, revenue test for equality of variances. Jadi, ini uji revenue untuk kesamaan variance. Tadi kan di kasusnya kita belum mengetahui variance dari populasi, sehingga kita harus menguji apakah variance sama atau tidak. Ya, jadi di sini digunakan uji revenue dengan statistik uji dengan menggunakan uji F. Di sini ada di sini ada F-nya 0,00 signifikan 1. Nah, aturannya jadi di sini kita punya revenue test for equality of variances. Nah, uji kesamaan variance, jika signifikan ini lebih besar dari alpha, maka variance-nya sama. Tapi jika dia signifikannya kurang dari atau sama dengan alpha, maka variance-nya tidak sama. Ya, kalau kita lihat di sini, signifikannya kan 1,00. Kita pakai alfanya 0,05, maka signifikan lebih besar dari alfa. Sehingga keputusannya adalah variannya sama.
Kalau variansinya sama, kita lihat lagi untuk yang kolom-kolom selanjutnya. Ini kan ada 2 baris. Baris pertama, jika hasil tes variansinya itu menyatakan variansinya sama, equal variance assume. Jadi asumsi equal variansinya sama. Dan baris kedua, equal variance not assume. Jadi asumsi variansinya tidak sama. Jadi karena di sini kita pakai variansinya sama, jadi kita lihat baris pertama untuk kolom-kolom berikutnya. Nah, T di sini nilainya 1,581. Kemudian cara menghitung T tabelnya sama, yaitu dengan sebelum-sebelumnya, yaitu T 0,05 T, N1 plus N2 min 1. Maaf, maksud saya N1 plus N2 min 2. Ya, min 2, bukan min 1 ya. Jadi di sini 10 tambah 10 dikurang 2. 10 tambah 10, 20, kurang 2, 18. Jadi kita lihat di sini nilai T tabelnya 2,101. Sehingga aturan penolakan H0 jika nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga di sini dapatkan T hitung, nilai mutlak T hitung ternyata kurang dari T tabel, maka kita terima H0. Jadi tidak terdapat perbedaan signifikan nilai mahasiswa akuntansi dengan nilai mahasiswa AN. Atau bisa juga kita lihat di nilai signifikan tutil ini ya. Jadi di sini nilai signifikan tutil atau p-value-nya itu kalau lebih besar dari alfa maka dia terima H0. Ya, jadi di sini ternyata lebih besar dari alfa sehingga terima H0 ya. Sama saja hasil keputusan jika kita menggunakan T hitung atau kita menggunakan p-value dibandingkan dengan alfa. Oke, sekian video mengenai independent sample test dengan menggunakan SPSS. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.